Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah. Oke, senang sekali karena di bagian syahdu ini ya, jadi nomor sangat syahdu. Dan kalau tadi saya lihat sebuah banner yang sangat menarik ya. Ada sebuah banner dibukanya sebuah kedai kopi ya nggak sih? Iya benar ya. Akhirnya Jatinangor menjadi kota metropolitan. Oke. Mau nyebutin merek nanti direkam di video ya. Kan katanya kurangi Jatinangor kenapa gak disebut metropolitan oleh mahasiswa dari kota lain karena belum ada Semarang gitu di situ ya, sekarang udah ada. Oke. Nah, saudara sekalian, tema kita kali ini adalah bagaimana membuka dan juga menutup sebuah presentasi. Oke, biasanya kalian kalau membuka presentasi itu apa yang dikatakan? Salam. Oke, salamnya seperti apa? Coba contoh. Siapa mau contohkan salam? Gimana? Gak apa-apa. Assalamualaikum. Lengkap dong. Coba. Siapa namanya? Iris. Iris. Coba Iris. Nama lengkapnya? Irisanti Insela Putri. Oh ya. Irisanti Insela Putri. Irisanti Insela Putri. Insela Putri. Wah, sama sekali ya namanya. Oke, coba Iris bagaimana menyapa ya? Salam aja tuh ke teman-temannya. Ya, kalau untuk membuka presentasi sih biasanya aku salam biasa aja kayak Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baru mungkin salam selamat pagi atau selamat sore malam untuk para hadirin atau para pendengar yang akan aku sampaikan materinya. Oke, good ya. Nah itu tadi, itu ada mikrofon satu lagi nanti boleh diedarkan ke yang saya tanya ya. Nah, bagaimana pendapat kalian dengan salam keagamaan? Perlukah kita mengucapkan salam sesuai dengan keagamaan kita? Siapa yang mau ngasih pendapat? Mungkin perlu coba duluan ini. Siapa namanya? Hanan. Hanan coba Hanan. Nah, perlu nggak kita mengucapkan salam-salam keagamaan? Salam-salam agamaan kalau menurut saya itu biasanya kalau acara-acara utama acara-acara besar terus isinya itu banyak orang. Tapi kalau kayak presentasi atau acaranya kecil cukup selamat pagi atau assalamualaikum aja cukup. Oke. Terima kasih Hana. Yang lain ada yang mau memberikan pendapat tentang salam keagamaan? Mungkin perlu sebagai bentuk. Oke, boleh. Dan kedengeran di video dulu. Siapa namanya? Ustina. Ustina. Iya. Panggilan Tina. Iya. Oke. Tina gimana Tina? Mungkin perlu sebagai bentuk toleransi aja, Bu. Kan rata-rata kayak audiensnya nggak semuanya muslim atau ada yang di luar muslim gitu, Bu. Oke. Nah, baik, terima kasih Tina dan Hanan untuk pendapatnya. Jadi salam keagamaan itu sangat lazim lah ya, boleh digunakan di Indonesia. Kalau kalian memang misalnya nih semuanya beragama Islam, berarti sudah salamnya assalamualaikum, selamat pagi. Tapi kalau misalnya kita tidak tahu nih keagamaannya beragam, kemudian di acara itu ramai, undangannya terbuka, maka sangat baik sekali untuk mengucapkan salam seperti yang biasa digunakan di acara-acara formal. Ya, ada yang ingat salamnya? Biasanya lazimnya seperti apa? Dari mulai awal? Ya, siapa namanya? Grace. Grace mana Grace? Coba Grace salam keagamaannya Grace. Yang konkret di Indonesia ya? Biasanya kalau saya mau ke acara formal, biasanya aku yang bukan saya MC. Biasanya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Shalom, Sosialisasi, dan Budaya, Salam. Oke, itu terima kasih Grace ya. Nah, jadi kalau misalnya kita tidak yakin apakah hanya satu atau dua agama saja, maka baiknya semua disampaikan. Tapi kalau kita misalnya tahu ya, misalnya saya di kelas itu nggak pernah membuka sampai Om Swastiastu ya sampai ke akhir karena misalnya kebetulan di kelas yang saya ajar kelas B gitu ya, di prodi saya tuh tidak ada yang beragama selain Islam, Katolik dan Protestan. Makanya saya mengucapkan salamnya ya assalamualaikum, puji Tuhan saja ya gitu. Jadi disesuaikan jadi kita tahu dulu audiens kita siapa. Teman-teman yang misalnya udah tahu meskipun kampusnya umum, tapi saya tahu bahwa ini yang hadir semuanya beragama Katolik, ya udah salam pakai agama Katolik saja gitu ya. Nah, supaya tidak berpanjang-panjang. Nah, baik, sekarang kita akan masuk ke bagaimana membuka presentasi. Biasanya kalian membuka presentasi dengan kata-kata apa setelah salam? Mari kita mulai. Oke, mari kita mulai. Sebelum mari kita mulai aja, tapi atau apa lagi Hana? Yang lain mau memberikan pendapat? Perkenalan. Oh iya, perkenalan. Gimana perkenalannya? Namanya? Panggilnya Chris. Gigi, lagi. Sudah salam nih, salam. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Muhammad Kristiandra. Di sini saya ingin menyampaikan materi yang akan saya presentasikan pada kali ini. Yaitu materi tentang komposisi. Oke, nah terima kasih Chris. Itu yang lazim ya, yang lazim dan standarnya
Mungkin teman-teman juga banyak yang demikian ya. Jadi perkenalan langsung, kemudian kali ini saya akan menyampaikan tema apa gitu ya. Itu oke, ini sangat bisa diterima. Jadi alur yang standarnya seperti itu. Karena kalau nanti sidang skripsi ya, karena nanti saya skripsi, kita dia salam, sapa. Oh tadi kelewat dulu. Oh ya, kenalan dulu, baru kemudian yang berikutnya adalah tadi kan salam. Memperkenalkan kita setelah kita kenalan apa lagi selanjutnya? Audiensnya dibiarin. Sapa. Sambutan. Iya, disapa. Boleh menyapa dulu baru kenalan. Boleh saya ini akan menyampaikan ini, tapi sebelumnya misalnya saya ingin menyapa yang ada di sini gitu. Atau dibalik boleh. Sapa dulu, terima kasih. Biasanya terima kasih gimana? Siapa yang mau mencontohkan? Menyapa audiens itu salam, sapa baru kenalan, atau salam, kenalan, sapa gitu. Tapi harus ada sapa. Ya. Gimana? Siapa mau mencontohkan menyapa? Nah, boleh ya, oke. Itu. Siapa namanya? Perkenalkan, nama saya Tiffany. Ini langsung aja berarti ya. Sebelumnya terima kasih kepada seluruh audiens yang sudah meluangkan waktunya untuk hadir di acara ini. Izinkan saya untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu. Saya Tiffany Awira dan hari ini akan saya menyampaikan materi tentang public speaking. Oke, ya. Nah ini kan salah. Jadi terima kasih diucapkan dulu. Ada yang lebih versi panjangnya nggak dari Tiffany? Kalau misalnya caranya lebih formal nih. Kalau tadi yang kita dicontohkan berarti kita udah agak biasa bertemu dengan orang-orang ini kayak seperti saya kalau misalnya ketemu kalian kan nggak lagi meskipun masih ya terima kasih sudah hadir kita diskusinya disampaikan Tiffany. Tapi kalau acaranya baru agak lebih formal, gimana menyapanya? Contohkan misalnya acara di fakultas kalian ya, di acara fakultas, acara kemahasiswaan, ada acara BEM yang kalian sapa biasanya siapa sebagai kalian pembicara? Pesertanya BEM, jajaran BEM dan anggota BEM. Tiga mungkin ya. Siapa namanya? Pindah. Pindah gimana? Coba di sini sampaikan. Yang pertama juga dosen kayaknya. dan teman-teman Oke. Teman-teman yang saya cintai semuanya dicintai ya. Nah, boleh tadi kalau ada dosen, jadi kalian memang minggu lalu sudah dibahas kan dalam analisis situasi, berarti harus salah satu yang harus dirilis adalah tamu. Jadi benar-benar harus tahu siapa yang hadir. Apakah ada perwakilan dosen, apakah dari BEM itu ketuanya ada, apakah hima-hima ketua himanya pada datang ya. Ini kalau misalnya kalian acaranya acara BEM. Jadi benar-benar harus ngerti, bahkan harus tahu sebenarnya siapa yang paling dihormatinya. Karena itu yang akan disapa terlebih dahulu. Yang terhormat itu satu orang ya. Kalau memang ada yang paling terhormat, berarti kalian dekan. Nah, yang terhormat dekan Fakultas Ekonomi, misalnya dari ekonomi. Nih ya. Ekonomi kan? Kalau yang lainnya, kalau satu terhormat, yang lainnya yang saya hormati, ya itu. Saya hormati, yang saya cintai tadi ya teman-teman saya, yang saya banggakan, boleh ya. Sekarang akan berbicara cara lain, teknik lain untuk membuka presentasi. Yang pertama apa? Menurut kalian? Pantun. Alternatif lain untuk membuka presentasi supaya nggak gitu-gitu aja. Pantun tadi Bu. Pantun ya. Oke. Pantun ini seru. Aturan pantun itu seperti ini. Kalian kalau pernah nggak? Tapi pernah melihat orang membuka presentasi dengan pantun? Bisa. Nah, ya lazim juga sih ya sekarang. Saya sih bahagia ya karena pantun itu adalah budaya kita, terutama Melayu ya, daerah Sumatera itu dari sana ya. Tapi itu budaya kita juga selain budaya Malaysia. Ya, berpantun. Kalau di kampung saya tuh di Kalimantan malah kalau lamaran tuh berpantun, pasti berbalas pantun antara dua keluarga itu ya, dan pasti dari pihak perempuan nanti pantunnya ditutup dengan ini: ikan cepat, ikan gabus. Lebih cepat, lebih bagus. Pasti dalam setiap acara lamaran itu selalu ada pantun ikan cepat, ikan gabus. Lebih cepat, lebih bagus. Biasanya yang cewek, yang keluarga cewek yang gitu ya. Gitu. Tapi kalau cowoknya yang kita mungkin keluarga cowoknya yang gitu. Nah, pantun itu boleh berkenaan dengan audiensnya, suasana hari itu, atau tentang materinya boleh. Berapa idealnya jumlah pantun? Ya, barisnya. Maksudnya ketika kalian mengungkapkan satu pantun, dua pantun, tiga pantun? Satu top. Dua boleh, tiga jangan. Kalian pernah mendapati orang membuka pantunnya kebanyakan? Dua pernah. Tapi menurut kalian puncaknya ada di pantun yang keberapa? Yang pertama. Jadi kalau nanti mau pantun udah cukup satu di awal, kalau mau satu di akhir. Jangan kadang kita tergoda juga kan, cakep, saya ada lagu pantunnya, nah udah cukup. Jadi
kita itu kalau dalam public speaking justru harus berhenti saat tensinya sedang tinggi. Termasuk nanti ketika ngantuk, kita juga harus berhenti. Oke, nah karena ini sudah dibagi dua kelompok ya, jadi kita akan battle pantun ya. Tapi kalau ini mah karena pantun ini kadang kita harus berpikir cepat ketika presentasi loh. Tidak semua cepat. Bagusnya memang kita punya persiapan. Ya, atau punya bank pantun misalnya. Ya. Jadi, kalau saya ini menggunakan pantun ini gitu. Nah, jadi kadang berpantun itu harus berpikir dengan cepat. Jadi sekarang saya akan membattlekan kelompok kiri dan kelompok kanan ya berpantun. Oke. Siapa yang lama saya hitung sampai 5 tidak membalas pantunnya berarti kalah ya. Sudah. Oke, jajal ya guys ya. Oke. Kita kalau ini kita kasih tema aja pantunnya. Jadi kalian harus balasan. Temanya adalah temanya apa yang lagi hangat sih akhir-akhir ini? Bola. Ya, saya setuju. Piala Dunia di Indonesia. Ini seperti lomba pantun selalu seperti sedang lomba debat saudara. Ya biasanya bisa gitu ya balasan. Nah, saya ingin kelompok kiri adalah yang mendukung Piala Dunia dibatalkan. Kelompok kanan yang keberatan, ya, yang menyayangkan Piala Dunia dibatalkan. Kalau yang ini yang mendukung Piala Dunia dibatalkan. Cari aja positifnya, oke? 3 menit, silakan. Kalian dulu. Berapa? 3. 1, 2, udah. Coba. Ya, ini dulu ya. Iya. Kalau atau kalian mau balas atau mau lempar? Lempar duluan. Pada. Oh, stop. Kelompok kiri silakan. Siapa yang mau mulai duluan? Sini. Ada Muyen di sana, ada Pongkai di sini. Cakep. Kalau masih merana, nggak usah buka diri. Oke ya. Oke, ya. Silakan kelompok kanan untuk membalas siapa yang mau. Saya mau. Ya, oke. Yang kelompok kiri mana cakepnya? Jalan-jalan ke Jakarta. Jangan lupa mengunjungi lubang buaya. Wahai kalian petinggi negara, kok malah kubur mimpi anak bangsa? Silakan kelompok kiri balas. 5, 4, 3, yang kalah dong sini. 2, ya jangan. Ada Resti nyanyi nggak apa-apa ya Resti? Iya. Yang kalah satu orang nyanyi. Pagi-pagi nonton Messi. Nomor U20 jadi sedih. Untuk hadir, terima kasih. Mari mulai presentasi. Oh, bukan buat ngebuka. Kirain buat ngebuka gitu. Tentang Piala Dunia pantunnya. Jadi ada U20-nya itu, Bu. Oh, ya boleh terima. Tapi dibalas-balasan tentang Piala Dunia ya. Ini kelompok tadi apa? Kontra ya. Yang ini mendukung kan? Ini yang kontra. Oh, ini yang kontra. Oh, ini yang kontra, kalau yang ini yang mendukung dibatalkan. Oke, silakan balas lagi kelompok kanan. Silakan. Ikan hiu makan formalin. Tambah juga durian musangking. Kita tolak FIFA dibatalin. Karena Gorjat udah di booking. Ya, kelompok kiri silakan. Ya dibalas. 5, 4, ya silakan. Diri. Timnas Inggris lawannya Wales. Sukanya sinis, kerjanya males. Oke, kelompok kanan. Kelompok kanan. 5, 4, ya silakan. Kiper timnas Nani Warga Winata. Bermain bersama Ricky Kambuaya. Stadion itu buat main sepak bola, bukan dipakai konser buat hura-hura. Ya, 5, 4, ya silakan. Gak usah berarti gak apa? Ya, berdiri. Ada. Ke gunung pergi semedi. Perginya sama mama. Ada tragedi, masa mau jadi tuan rumah? Kanan, 5, 4, 3, nggak boleh yang sama. 2, 1, ya jalan. Oke. Gak bismillah itu ikan. Belum. Kolam lihat atau gayung? Sayang FIFA dibatalkan, padahal mau lihat Sinteyong. Oke, kelompok kiri. 5, 4, 3,
3, 2, oke, silakan dulu nih ya. Usaha nggak ada yang sia-sia. Dari miskin bisa menjadi sultan. Tolak Piala Dunia di Indonesia supaya tidak ada keributan. Kanan, 5, 4, 3, 2, 1. Kalahnya udah? Belum ada lagi. Kiri, masih ada waktu lagi? 5, Lagi. 4, 3, 2, nah oke, silakan. Emang nanti aja. Oke. Sore-sore nyeduh teh. Tapi anaknya sambil ngunyah. Untung banget deh Indonesia nggak jadi tuan rumah. Apa sih? Lagi mana? Udah. Ini kan? Oh iya. Iya. Oke, baik saudara sekalian. Pemenangnya adalah kelompok kiri. Yang berikutnya, teknik membuka presentasi bisa dengan apa nih? Quotes. Oke, good. Jadi kalian bisa betul membuka presentasi ini dengan quotes, ya. Oke. Nah, kita sekarang punya topik tentang overthinking. Kalian akan berbicara kepada teman-teman sebagai pembicara. Kalian akan menyampaikan tema kita adalah tentang overthinking. Coba kalian cari quotes yang kira-kira nyambung dengan tema presentasi kalian tentang overthinking ini. Jadi, 3 orang yang akan maju, quotesnya dari sini siapa aja? Siapa? 1, 2, 3. Yang lupa Bapak. Jadi siapa Pak orang? Yang akan maju quotes? Oke. Siapa Pak orang? Patiha. Ayo, 1, siapa aja? 1, yang tadi. Chris. Kiki. Bisa. Lihat tadi yang belum. Ini lebih kelas sih. Ya sih. Pinterest pernah bilang, let's stop overthinking because you cannot control everything. Hidup memang tidak selamanya berjalan mulus. Masalah overthinking memang selalu ada, tapi tetaplah yakin Tuhan tidak pernah pergi dalam hidup kita. Oh iya. Oke. Syamil pernah berkata. Siapa tuh? Kalau overthinking itu berbentuk cairan, mungkin dunia ini udah tenggelam. Oke, kalau overthinking balik benangnya apa sih? Kalau overthinking itu cairan. Oh ya Allah. Oke, kiri, siapa tadi? Kok Rizka pernah berkata, don't overthink about it because everything shall to pass. Oke, good. Kanan lagi. Diri. Clarence Stone pernah berkata, berpikir tidak akan mengalahkan rasa takut, tetapi tindakan akan mengalahkannya. Oke. Kanan. Ki. Oh, langsung saya. Oke. Langsung dulu ya? Iya. Kiki pernah berkata, Amin, Ki, nanti jelasin. Amin. Saat malam terasa kelam, ingatlah selalu yang tersayang. Saat yang tersayang sudah meninggalkan, ingatlah selalu ada Tuhan untuk berpulang. Sedih banget Tuhan berpulang. Duanya agak dua ini. Duanya agak gelap ya. Terakhir. Nah, silakan. Kasih tahu Nan. Berikut merupakan quote dari Steve Maraboli. Oh ya, overthinking merupakan pembunuh mimpi. Terkadang kamu bisa menenggelamkan diri dalam pikiranmu sendiri. Terakhir. Aduh. belum. Berdiri. Nyanyi. Oke. Berpikir itu perlu, tetapi kalau yang berlebihan itu tidak menghasilkan sebuah karya. Oke. Mari kita vote pemenangnya. Jamil. Oke, pemenangnya
Kiri atau kanan? Yang tadi ya, kalau overthinking itu cairan, maka dunianya sudah tenggelam. Setuju? Bener. Good. Ya gitu ya, kan bisa terjadi. Jadi kalian mau temanya tentang overthinking, cari quotes ya tentang itu ya. Oke. Dan dalam presentasi saya tadi sampaikan quotesnya di slide-nya ditulis besar-besar, gede. Satu slide itu isinya hanya quotes itu aja, ya. Oke. Nah, baik teman-teman sekalian, apalagi cara membuka presentasi yang lainnya selain pantun, quotes? Dengan jangan dong. Dengan pertanyaan retoris. Tahukah kalian apa itu pertanyaan retoris? Ya? Tidak perlu dijawab. Pertanyaan yang tidak perlu dijawab atau yang sudah tahu jawabannya. Yang lebih tepatnya adalah kita udah tahu jawabannya, gitu ya. Sebenarnya kita semua juga di situ tahu lah akan dijawab apa, tapi akan kita tanyakan pertanyaan retoris. Nah sekarang silahkan kalian buat, tapi ini per kelompok. Satu kelompok satu pertanyaan retoris. Satu kelompok satu pertanyaan retoris. Silahkan didiskusikan dalam 3 menit. Selain apa kabar, apapun temanya. Oke. Kita temanya adalah tentang skripsi itu perlu atau tidak. Ya. Tapi meskipun tidak perlu dijawab, pertanyaan retoris ini ketika kalian membuka, kalian sebenarnya sangat mengharapkan jawaban yang kompak. Bukan artinya kita nanya terus mereka nggak jawab, bukan. Jadi pertanyaan retoris diajukan supaya semuanya menjawab. Jadi yang tidak perlu mikir, aku mikir lagi krik ya. Dan kalau pertanyaan retoris, apa kabar anda hari ini? Baik. Iya. Yang lain ada yang punya lagi nggak? Kalian bahagia tidak? Sebentar lagi Lebaran, bahagia. Ya jangan masalahnya sedih. Bahagia nggak pernah ikut es. Berdiri ya. Oke, langsung pertanyaannya kan Bu? Langsung. Oke. Apakah masa depan kita hanya ditentukan oleh sebuah lembaran-lembaran skripsi, dan apakah itu akan berdampak untuk kedepannya? Oke, ini dari kelompok kiri ya. Sekarang kelompok kanan, Yang tadi ada mana nih? Ayo coba, skripsi perlu atau enggak? Ya udah, kerjain. Siapa pemenangnya? Kanan. Pertanyaan retoris, prinsipnya itu yang tadi seperti dicontohkan kelompok kanan. Oke, saya mau tanya dulu, menurut pandangan teman-teman, skripsi itu perlu atau tidak? Perlu. Nah, sebenarnya tadi Resti dan sebelah kiri berhenti di pertanyaan pertama. Teman-temannya udah siap menjawab tadi. Oh iya ya? Iya, jadi pertanyaan retoris pendek dan satu. Nanti kalau mau ada pertanyaan lagi udah dijeda dulu dengan apa, baru tanya lagi. Ya, gitu. Oke, jadi kelompok kanan ya. Lainnya apa untuk membuka presentasi? Satu lagi lah kita contohkan hari ini ya. Apa? Satu lagi. Adalah dengan menyampaikan fakta-fakta mencengangkan. Wow, yang mind blowing tentang topik kita itu, ya, yang oh gitu. Nah sehingga orang perspektif lebih jauh apa yang akan kita sampaikan, ya. Kalau temanya ini, saya pakai itu, saya udah 10 kali kayak gitu. Kalau kalian 5 dari 10 orang tua yang pernah berkomunikasi dengan Kaprodi itu rata-rata datang dengan menangis dan tidak mau anaknya sampai tahu bahwa mereka telah menemui Kaprodi. Nah, ya itu tadi 5 dari 10 gitu ya, itu ada data yang ya gitu. Oke. Tapi saya data gue cukup kenceng. kalau yang tadi saya bisa sama kalian. Kemarin saya dikunjungi oleh orang tua, itu cerita. Jadi cerita juga salah satu cara untuk membuka presentasi. Cerita boleh serius, tapi akan berhubungan dengan apa yang kita sampaikan. Boleh juga humor, cerita ya. Boleh. Humor nih gue maksudnya. Tapi
Kalau humor, kalian harus latihan ya. Kalau humor kalian harus latihan. Pastikan kalau kalian menyampaikan humor, kalian kalau perlu latihan dulu ke teman. Kalau teman kalian nggak ketawa, jangan coba kalian dulu. Jangan latihan dulu. Karena saya sering sih ngalamin ya, kan menciptakan sebuah humor, anak-anak tertawa, Tapi ini perlu survei dulu, orang-orang pernah makan atau dan kalian juga bisa tahu sebenarnya kalian itu tipe humoris enggak? Jangan memaksakan diri, jangan memaksakan diri. Tapi kalau kalian dari bentukannya aja emang udah lucu, itu boleh dimanfaatkan. Enggak lagi, enggak berubah. Aku udah mati nomor begini. Ada orang yang baru dia berdiri, teman-temannya tuh udah geli duluan, ketawa gitu ya. Nah itu dimanfaatkan ya. Tapi ada orang yang memang udah bawaan aja, kalau masuk nasi kulit baru yang ada di sebelah ada itu sama harus banyak. tapi ini mah yang beda lagi ya, itu membuka dengan cerita atau humor. Tapi yang akan kita tandingkan kali ini adalah membuka dengan fakta yang mind blowing. Ada datanya. Ya. Oke, silakan. Sama aturannya, satu kelompok akan ada satu fakta mind blowing ya, yang wow gitu tentang apa yang lagi rame? Oke, yang mind blowing Tentang Jatinangor. Ya, oke. Mungkin kalian boleh fakta mind blowing tentang kondisi pajak di Indonesia. Karena kita akan bicara tentang bagaimana kewajiban kita sebagai warga negara dalam membayar pajak. Carilah dua fakta mind blowing tentang pajak. Oke, kalau ini biasanya fakta mind blowing dengan tahu kan Bapak Ibu, tahu kan teman-teman? Tahu nggak guys? Pernah dengar nggak? Kalian mungkin ada yang pernah tahu nggak? Ternyata ya gitu ya. Semalam saya membaca bahwa siap ya. Saya tak konflik. Oke, kanan dulu. Mau duluan ke belakangan. Oke, siap ya. Tolong kiri kanan. Mana mikrofonnya? Ini nih. Oh ya, oke ya. Kelompok kanan silakan. Ya. Semuanya kelompok kanan. Silakan. Oke. Tahu nggak sih teman-teman, berdasarkan data saat ini ada 40 juta wajib pajak pribadi di Indonesia. Tapi faktanya dari jumlah itu baru 20 juta wajib pajak individu yang patuh membayar pajak. Berarti setengahnya lagi nggak bayar pajak. Lanjutin, apakah kita salah satunya misalnya ya bisa. Yuk jangan kiri. Siapa nih Siva? Siva cepetan. Nanti nyanyi. Ini mikrofonnya dipegang dulu. Tarik kita hitung sama-sama. 5, 4, 3, 2, 1. Ya ini. Iya betul, Bu. Kenapa dia punya tiga belum ngomong nih? Nyanyi. Gimana mau bicara? Bentar ya. Tahu nggak sih guys, kalau ternyata banyak banget orang-orang yang nggak bayar pajak itu berasal dari kalangan orang kaya. Pertama bayar pajak kalau Mari kita lihat, menurut kalian datanya wow dan menceritakan yang kiri atau kanan? Semuanya kelompok kiri tadi bisa menambahkan seperti ini. Misalnya tahu nggak sih teman-teman bahwa pengembang pajak itu banyaknya orang miskin atau kaya? Ternyata yang kaya 54% pengembang pajak orang kaya, bukan orang miskin lah gitunya. Ya, oke. Bisa paham nggak gimana fakta itu? Jadi harus semua gitu. Jadi harus ada datanya, ya. Kalau perlu kalian nanti ini loh datanya, gitu. Tampilin di layar tuh, ya. Paham ya? Jadi mau